ya tidak bertemu. 3 minggu. Aduh, Loso kangen banget loh sama adik-adik semua. Adik-adik apa kabar? Baik-baik ya. Loso harap adik-adik tetap sehat semua, tetap bersukacita walaupun adik-adik sudah kangen sekolah, kangen teman-teman, kangen Loso, terus kangen jalan-jalan ke mall, ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk sementara kita di rumah aja dulu bersama mama, bersama papa, bersama kakak adik, ya. Kita berdoa, kita mohon pada Tuhan supaya virus corona ini cepat-cepat hilang, bius gitu ya, hilang, supaya kita bisa kembali bertemu, adik-adik bisa kembali ke sekolah, kita boleh kembali beraktivitas di luar, ya. Oke, jangan sedih-sedih terus. Sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Walaupun kita nggak ketemu bertatap-tatapan, gak apa-apa. Tetapi hati kita tetap ada sukacita. Oke, yuk kita mau nyanyi dulu lagu Dari Terbit Matahari. Ingat ya, jangan sampai lupa. Yuk kita nyanyi dengan sukacita ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini Tuhan menolong kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita, kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, adik-adik, kita mau nyanyi lagi. Loso ingin adik-adik jangan cuma duduk terus diem nonton aja gitu ya. No,
tapi kita mau sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik di rumah ikutin Lause, kita nyanyi dengan sukacita pakai gerakan ya. Jadi adik-adik berdiri aja supaya bisa bergerak ya. Jadi jangan duduk terus nonton gini ya, kan Lause bukan artis ya. Oke, tapi adik-adik boleh berdiri. Anggap aja ada Lause di depannya adik-adik yang mimpin adik-adik waktu sekolah minggu ya. Oke ya, sip ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi satu lagi lagu, Tuhan Yesus baik. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan setiap kita. Yuk kita pakai gerakan ya. Baik banget. Walaupun kondisi saat ini sedang ramai tuh corona itu nggak masalah. Tuhan Yesus tetap baik di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus buktinya apa loh? Tuhan Yesus baik. Loh, adik-adik boleh bernafas. Adik-adik boleh sehat selalu. Adik-adik masih bisa makan. Masih ada mama papa, masih bisa berkumpul dengan mama papa, dengan keluarga. Itu salah satu bentuk yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan telinga ya, siapkan mata juga gitu ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berdua, berdua, berdua,
semuanya. Ini masih libur Paskah atau sudah masuk tapi sekolah di rumah. Sudah masuk ya? Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kita tetap semangat sekalipun sekolahnya di rumah, tetap kerjakan tugasnya dengan baik. Jadi jangan lemes, jangan males, nanti jadi mules dan bikin gemes ya. Tapi kita tetap punya semangat untuk sekolah sekalipun di rumah dan mengerjakan semuanya dengan baik. Oke. Nah, teman-teman kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan mempelajari mengenai nubuatan. Ya, nubuatan tentang Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama yang terjadi di dalam Perjanjian Baru. Nah, memang banyak sekali di dalam Perjanjian Lama itu nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus. Nah, yuk coba kita cari terlebih dahulu. Nubuatan-nubuatan ini apa artinya? Lalu penggenapan itu apa artinya? Nanti kita coba membandingkan dengan yang namanya ramalan. Baik, yang pertama coba kita lihat dulu. Nubuatan. Nubuatan itu adalah menyatakan hal-hal khusus sebelumnya. Jadi menyatakan sesuatu sebelumnya. Jadi sudah tahu di sana nanti di depan nanti besok atau kapan ada sesuatu dan dia hari ini sudah mengatakan hal itu. Nah, itu namanya nubuatan. Terus yang kedua, itu menyatakan sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Menyatakan sesuatu entah peristiwa, kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi hari ini sudah dikatakan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, nubuatan itu artinya menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Hari ini saya berkata sesuatu untuk masa depan, dan masa depannya itu pasti akan terjadi apa yang saya ucapkan, gitu ya. Nah, coba sekarang kita cari tahu arti dari menggenapi. Tadi nubuatan, kemudian sekarang menggenapi. Ya, yang pertama, menggenapi itu bisa berarti melengkapi. Lalu juga bisa berarti menyelesaikan, ya. Jadi melengkapi sesuatu, menyelesaikan satu peristiwa. Tapi ada berarti itu membuat terlaksana atau membuatnya terjadi. Ya, jadi sesuatu yang belum terjadi itu dilaksanakan, dibuat terjadi. Itu arti dari menggenapi. Jadi kalau kita mau menggabungkan antara kata menggenapi nubuatan, itu berarti membuat terlaksana hal-hal khusus atau suatu peristiwa yang sudah dinyatakan sebelumnya. Nah, misalnya gini, Rasul bilang, menubuatkan bahwa sebentar lagi Nathan mandi. Bisa gitu enggak? Enggak bisa. Itu bukan nubuatan namanya. Tapi apa? Ramalan. Nah, ramalan sendiri itu artinya menyatakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Loh, kok sama ya? Tadi nubuatan itu menyatakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Sedangkan ramalan juga mirip, menyatakan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari juga, di lain waktu, bukan hari ini. Ya, atau mungkin beberapa waktu kemudian, 1 hari atau 2 hari dan lain sebagainya. Mirip dengan yang namanya ramalan. Misalnya kemarin waktu mau Paskah itu ya, mau Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus itu mau dirayakan. Ada yang mengatakan begini, nanti ketika Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, seluruh virus corona akan hilang dan semua manusia yang terpapar virus corona sembuh. Nah, itu bisa berarti ramalan, gitu ya. Nah, tapi ada yang juga mengatakan bahwa kelak di suatu saat seorang
laki-laki anak dari perempuan akan meremukkan kepala dari ular. Ini sebenarnya ingin berkata bahwa kuasa dari iblis yang dilambangkan dalam ular tadi akan dihancurkan, akan diremukkan, akan dikalahkan oleh seorang laki-laki. Siapa itu? Nah, itu yang adalah Tuhan Yesus, nubuatan di dalam perjanjian lama yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus ketika disalibkan. Nah, kalau yang dikasih oleh Tuhan, coba dari ramalan dan nubuatan tadi, kira-kira di mana perbedaannya? Kita tahu. Kalau ramalan terjadi enggak? Belum tentu terjadi. Tapi kalau nubuatan itu pasti terjadi. Ya, kalau nubuatan pasti terjadi. Lalu yang kedua, kalau ramalan itu yang mengucapkan adalah manusia biasa. Ya, kayak kalian, ya semua orang bisa mengatakan tentang ramalan. Toh belum tentu terjadi. Tapi kalau nubuatan itu yang mengucapkan adalah Tuhan sendiri atau nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan berita itu. Nah, itu namanya nubuatan. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengatakan tentang nubuatan. Hanya Tuhan dan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Yang ketiga, kalau ramalan itu masih ada. Maksudnya apa? Ya, selama manusia masih ada, ramalan itu akan terus ada, diucapkan, disampaikan. Ya kan yang mengucapkan ya manusia biasa, gitu kan? Tapi kalau nubuatan itu sudah tidak ada lagi. Ya, yang mengucapkan nubuatan sudah tidak ada lagi. Yang masih ada adalah penggenapan dari nubuatan itu. Ya, penggenapan dari nubuatan di masa lalu itu masih ada. Tapi kalau nubuatan sendiri, menyampaikan nubuatan sudah tidak ada. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, dalam perjanjian lama Allah menubuatkan melalui para nabi-nabinya bahwa juru selamat yang dijanjikan akan datang dan melakukan hal-hal khusus. Nah, coba kita lihat nubuatan-nubuatan yang ada dalam perjanjian lama dan itu terwujud atau tergenapi di dalam perjanjian baru. Ya, kalian boleh lihat di dalam Alkitab. Yesaya 7 ayat 13 sampai 14. Coba kalian perhatikan. Ya, dalam Yesaya itu disampaikan bahwa ada seorang yang akan lahir. Nah, laki-laki lahir dari seorang anak darah. Anak darah itu berarti anak perempuan yang belum menikah. Lalu anak itu akan disebut Immanuel. Betul ya? Seperti itu kan? Nah, yuk sekarang kita pindah ke perjanjian baru, yaitu Injil Matius 1 ayat 18 sampai 23. Matius 1 ayat 18 sampai 23. Ya, di situ dikatakan bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria. Jadi anak darah yang di dalam Yesaya itu namanya adalah Maria. Apa dia? Seorang perempuan yang belum menikah. Nah, belum menikah itu berarti anak darah. Nah, lalu kemudian diberi nama siapa? Immanuel. Apa arti Immanuel itu? Allah beserta kita. Yang di dalam terjemahan bahasa Ibrani yang disebutkan oleh Nabi Yesaya itu Immanuel. Nah, ya kan? Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan dalam perjanjian lama oleh para nabi, yaitu Nabi Yesaya, itu nubuatan dan terjadi di dalam perjanjian baru, digenapi di dalam diri Tuhan Yesus, ya, bersama dengan Ibu Maria. Lalu lagi Zakaria 9 ayat 9. Zakaria 9 ayat 9 ini perjanjian lama ya. Disitu dikatakan apa? Ia akan mengendarai seekor keledai. Ingat, ini peristiwa apa? Yuk kita lihat dalam perjanjian baru. Nah, yuk kita lihat Yohanes 12 ayat 14 sampai 15.
Yohanes 12 ayat 14 sampai 15. Ya. Nah, apa itu katakan? Yesus menunggang seekor keledai memasuki Yerusalem. Ingat peristiwa apa? Ya, Minggu Palma kemarin. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa tahu ternyata Zakaria menubuatkan bahwa nanti Mesias itu akan masuk ke Yerusalem menunggang seekor keledai. Dan ternyata digenapi di dalam perjanjian baru. Yohanes mencatat Yesus masuk ke Yerusalem menaiki seekor keledai. Tergenapi kan? Ya, yuk bikin lain lagi. Mazmur 16 ayat 9 sampai 10. Ya. Mazmur 16 ayat 9 sampai 10. Dalam bagian itu dikatakan, ia tidak akan mati, diserahkan ke dunia orang mati. Ini menubuatkan tentang Yesus yang tidak akan diserahkan ke dunia orang mati. Ya, artinya Yesus memang mati, tapi tidak akan diserahkan ke dalam dunia orang mati. Apa maksudnya ya? Ayo kita lihat di dalam Injil Lukas. Lukas 24 ayat 44 sampai 46. Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46. Nah, di situ dikatakan apa? Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa maksudnya dengan Mazmur tadi? Mazmur kan mengatakan ia tidak akan diserahkan ke dunia orang mati. Sudah mati, tapi tidak diserahkan dalam dunia orang mati. Tidak mati selama-lamanya. Paham? Nah, ternyata di dalam Lukas itu dia mempersaksikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi, sudah mati, tapi tidak selama-lamanya mati. Tidak terus di dalam kumpulan orang mati, tapi bangkit, tapi hidup. Nah, jadi kita tahu beberapa beberapa nubuatan di dalam perjanjian lama yang kemudian terjadi di dalam perjanjian baru. Nah, teman-teman, sebagian nubuatan-nubuatan di bagian besar, bahkan mungkin sangat banyak sekali nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama itu semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus yang nantinya hadir di dalam perjanjian baru. Semuanya ingin menyatakan bahwa Allah datang ke dalam dunia untuk memberi keselamatan bagi manusia yang berdosa dengan cara jadi manusia, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, atau kemarin kita memperingati dengan Paskah. Nubuatan adalah perkataan Nabi Tuhan yang pasti akan terjadi. Dan kita sudah membuktikannya tadi dari 3 peristiwa. Sebenarnya masih banyak peristiwa yang lainnya. Tapi dari 3 tadi kita sudah bisa membuktikan bahwa nubuatan itu pasti terjadi di dalam penggenapannya. Tapi kalau ramalan belum tentu terjadi. Gitu ya. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pelajaran ini, apa yang kita bahas sama-sama ini, kita bisa belajar bahwa Alkitab kita yang kita baca itu, ya, perjanjian lama hingga perjanjian baru, itu memiliki benang merah. Apa artinya benang merah itu? Keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang disampaikan dalam perjanjian lama itu semuanya ada korelasi, ada hubungannya dengan perjanjian baru. Jadi saling menguatkan, saling membuktikan, tidak bertentangan. Maka ketika kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, maka inilah kepercayaan yang sebenarnya. Kita percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh para nabi, oleh murid-murid Yesus, oleh rasul, oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang mengenal Tuhan Yesus.
Nah, teman-teman yang oleh Tuhan, yang berikutnya, ketika kita belajar tentang nubuatan yang terjadi itu, maka kita bisa mempelajari bahwa Tuhan Yesus yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu tergenapi di dalam perjanjian baru itu benar-benar adalah Mesias atau juru selamat. Dalam perjanjian lama itu Mesias, kemudian dalam perjanjian baru karena bahasanya berbeda, ini Ibrani, yang ini adalah Yunani, disebut sebagai Kristus. Artinya sama-sama adalah juru selamat yang dijanjikan, yang diurapi, yang akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia, yaitu orang-orang yang berdosa. Nah, kalau kita tahu bahwa apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama terjadi dalam perjanjian baru, berarti kita percaya bahwa Yesus yang diungkapkan dalam perjanjian lama itu adalah Yesus yang tergenapi di dalam perjanjian baru. Jadi kita kalau percaya kepada Yesus yang dinubuatkan dalam perjanjian lama dan tergenapi dalam perjanjian baru itu bukanlah percaya yang sia-sia. Berarti kita percaya bahwa Yesus betul-betul adalah juru selamat yang dijanjikan, yang akan menyelamatkan kita dari kuasa dosa, kuasa iblis. Dan ternyata terbukti Yesus mati disalibkan untuk apa? Untuk menebus saya dan menebus kalian, supaya kita semuanya ini bisa hidup kekal selama-lamanya di surga. Nah, teman-teman, melalui kebenaran nubuatan ini kita semakin diyakinkan bahwa kita tidak salah mempercayai Tuhan Yesus, karena itu adalah kebenaran yang sejati. Jadi percaya kita itu tidak sia-sia, karena memang Yesus itu penggenapan dari janji Tuhan atau nubuatan dari Tuhan di perjanjian lama yang terwujud di dalam perjanjian baru. Nah, teman-teman oleh Tuhan, biarlah apa yang kita pelajari ini semakin memperkuat iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena tidak salah, bahkan ini kebenaran sejati, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan di dalamnya ada nubuatan tentang penggenapan, yaitu Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk memberi keselamatan bagi manusia yang berdosa. Siapa itu? Tuhan Yesus, dan itu nyata tergenapi. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian ya, menjadi anak-anak yang semakin punya iman yang teguh, iman yang hebat ketika menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan, atau mungkin ada orang-orang yang berusaha untuk menggoncang iman kita dengan meragukan Alkitab, meragukan Tuhan Yesus. Kita sudah punya kebenaran yang pasti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan Yesus yang dijanjikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sudah tergenapi di dalam perjanjian baru. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kasih PR untuk kalian ya, kasih tugas. Tugasnya seperti ini. Carilah satu nubuatan lainnya yang belum kita bahas tadi di dalam perjanjian lama yang tergenapi di dalam perjanjian baru. Lalu yang kedua, carilah satu nubuatan yang belum tergenapi sampai sekarang. Sudah dinubuatkan tapi belum tergenapi sampai sekarang. Ya, satu saja. Ya, hadiah menarik menanti kalian. Siapa yang paling cepat dan siapa yang paling benar. Cepat belum tentu benar. Ya, jadi harus cepat dan benar. Akan dapat hadiah dari Rasul. Oke, siap ya? Baik. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan, tolonglah saya untuk tetap beriman kepada Tuhan, sehingga dalam segala keadaan, dalam segala situasi yang nantinya kami hadapi, kami tetap yakin bahwa
Engkaulah yang dikisahkan di dalam Alkitab, dan Engkaulah yang telah menggenapi segala nubuatan-nubuatan itu, dan semakin membuat kami kuat dan beriman bahwa kami tidak salah mempercayai Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu supaya mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan, dan terus Tuhan pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami